Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisah. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Fakultas Sekolah Vokasi. Dalam perkenalan diri dengan metode analisis SWOT ini, poin pertama yang akan saya bahas adalah strength atau kelebihan yang saya punya. Jadi kelebihan yang saya punya adalah saya sangat menyukai public speaking di depan umum. Kenapa? Karena pada saat saya berbicara di depan umum, saya merasa sangat bahagia. Yang kedua, saya memiliki kepercayaan diri yang amat tinggi, di mana saya sangat suka dan berani jika saya dapat mengutarakan pendapat atau berbicara di sebuah forum. Yang ketiga adalah saya merupakan orang yang memiliki komitmen secara penuh. Kenapa? Karena jika saya berada dalam suatu divisi atau kelompok, saya akan menyerahkan jiwa raga saya secara penuh dalam mengerjakan tanggung jawab atau tugas saya. Sedangkan yang keempat, saya merupakan orang yang suka bergaul dan mudah beradaptasi di lingkungan baru. Kenapa? Karena saya tidak segan untuk sekadar menyapa orang yang saya tidak kenal atau saya ketemui di lingkungan umum, atau saya berbicara dengan orang asing hanya sekedar basa-basi atau memulai percakapan kecil untuk mencairkan suasana. Poin selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang saya punya. Jadi kelemahan pada diri saya adalah saya tidak dapat mengontrol emosi saya dalam dua komponen, yaitu kesedihan dan kemarahan. Di samping itu, saya memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Jadi saya dengan mudah menangis atau merasa iba terhadap sesuatu yang terjadi, walaupun itu hanya sepele atau walaupun itu hanya kejadian kecil. Mengenai kemarahan, saya mudah marah, tetapi bukan marah dalam konteks saya berteriak atau memarahi orang lain, tidak. Tetapi saya cenderung marah terhadap diri saya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Dalam mengatasi itu semua, sedikit demi sedikit saya sering melakukan mediasi terhadap diri saya sendiri, dan saya mencoba menemukan titik mana atau kekurangan mana yang membuat saya seperti itu. Kemudian poin ketiga yaitu opportunity. Jadi opportunity itu adalah kesempatan yang saya dapatkan dari pihak eksternal dari diri saya sendiri. Jadi yang paling utama dari opportunity sendiri adalah suportif dari kedua orang tua saya, di mana mereka sangat mendorong saya menjadi pribadi yang lebih baik, terutama ibu saya. Beliau seringkali memberitahu saya bagaimana cara berbicara yang benar di depan publik dan menghadapi kegugupan ketika kita berbicara di depan publik. Selain itu, kasih sayang mereka juga membuat saya menjadi lebih semangat dan menjadi sok-sok manusia yang menghargai diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, opportunity yang saya dapatkan adalah ketika saya berada di bangku SMA, saya sempat tinggal di sebuah boarding atau pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren itu seringkali mengadakan sebuah kegiatan, dan saya sering mendapatkan amanah untuk menjadi Master of Ceremony atau MC. Jadi dari kesempatan itu juga saya bisa mengimprove kemampuan saya dalam berbicara di depan publik. Kemudian poin yang terakhir adalah threat atau ancaman. Pertama adalah adanya tanggapan dari beberapa pihak mengenai bagaimana cara saya melakukan public speaking, di mana mereka menggunakan kosakata yang sedikit tidak sopan dan tidak enak didengar. Yang kedua adalah saya memiliki waktu yang sibuk. Kenapa? Karena selain saat ini saya menjadi mahasiswa, saya juga memiliki bisnis online. Bisnis online ini juga mengharuskan saya menghandle kerjaan saya agar antara pendidikan dan juga kerjaan saya balance antara keduanya. Terus apa sih motivasi saya mendaftar pada divisi CO Fasilitator atau COFAS? Sebenarnya di balik motivasi ini ada cerita tersendiri. Jadi berawal pada saat saya menjadi mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada, dan pada saat saya menginjakan kaki di kampus tercinta, saya melihat kakak-kakak COFAS ini menggunakan baju biru, di mana kakak-kakak ini sangat semangat dalam mengarahkan adik-adiknya untuk bisa menempati di tempat yang benar, dan kakak-kakak ini juga membimbing dengan penuh rasa tulus dan penuh perjuangan, di mana perjuangan kakak-kakak ini membuat saya terharu. Selain itu, besar harapan saya jika saya diterima di dalam divisi ini, saya bisa mengembangkan potensi atau bakat diri saya menjadi lebih pesat dan lebih bagus tentunya. Dan saya ingin belajar untuk mengontrol emosi saya jika saya berada dalam suatu kelompok atau suatu divisi yang memiliki kapasitas lebih besar. Dan poin utamanya adalah saya ingin menjadi pribadi atau individu yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Hanya itu yang saya dapat utarakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.